Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Utari, saya mahasiswa semester 3 Pasca Sarjana Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi merancang asesmen diri siswa pada mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran biologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari asesmen diri siswa. Penilaian diri dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab pada diri siswa karena penilai yang tahu persis tentang diri siswa adalah siswa itu sendiri, dan siswa menjadi penilai yang terbaik atas hasil pekerjaannya sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah apa saja yang ada pada materi ini? Yang pertama, saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan penilaian diri atau asesmen diri siswa itu sendiri, dan yang kedua saya akan membahas bagaimana cara menyusun perangkat penilaian diri. Tujuan dari materi ini adalah menjelaskan penilaian diri siswa itu sendiri atau asesmen diri siswa dan menjelaskan penyusunan perangkat penilaian diri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian asesmen diri siswa. Sebelum kita masuk ke asesmen diri siswa, kita harus tahu dulu apa itu asesmen. Nah, istilah asesmen diartikan oleh Stiggins tahun 1994 sebagai penilaian proses, kemajuan dan hasil belajar siswa atau outcomes. Sementara itu, asesmen diartikan oleh Kumano tahun 2001 sebagai the process of collecting data which shows the development of learning. Jadi, penilaian diri siswa itu merupakan suatu metode penilaian yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Mereka diberi kesempatan untuk menilai pekerjaan dan kemampuan mereka dengan sesuai pengalaman yang mereka rasakan. Asesmen diri siswa ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah penilaian diri dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab kepada siswa itu sendiri, karena mereka diberikan kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika mereka melakukan penilaian harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki. Yang selanjutnya itu adalah penilaian diri dapat mendorong, membiasakan dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. Jika ada kelebihan, pastinya ada kekurangan dari asesmen diri siswa ini sendiri. Nah, di sini karena peserta didik belum terbiasa dan terlatih, sangat terbuka kemungkinan bahwa peserta didik banyak melakukan kesalahan dalam penilaian. Ada kemungkinan peserta didik sangat subjektif dalam melakukan penilaian karena terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik. Oleh karena itu, pada taraf awal, guru harus melakukan langkah-langkah telaah terhadap hasil penilaian peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu guru perlu mengambil sampel 10% sampai dengan 20% untuk ditelaah, dikoreksi, dan dilakukan penilaian ulang. Dan selanjutnya itu guru harus membaca dan mengevaluasi satu persatu, sehingga hal tersebut membutuhkan waktu dan kesabaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat penilaian diri. Nah, teknik asesmen diri ini dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, penilaian kompetensi kognitif di kelas. Misalnya, siswa diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya. Yang kedua, penilaian kompetensi efektif. Nah, misalnya, siswa dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek. Nah, selanjutnya siswa diminta untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Dan yang ketiga, berkaitan dengan penilaian kompetensi psikomotorik. Siswa dapat diminta untuk menilai kecakapan dan keterampilan yang telah dikuasainya berdasarkan kriteria dan acuan yang telah disiapkan. Nah, langkah-langkah asesmen diri. Langkah-langkahnya yang saya dapatkan itu ada 6, yaitu menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Yang kedua,
menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan yang ketiga itu ada merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Yang keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Yang kelima, pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Dan yang terakhir, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Berikut ini merupakan contoh dari format penilaian diri. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya bicarakan di awal, dapat disimpulkan bahwa penilaian diri merupakan suatu metode penilaian yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri, dan penyusunan perangkat penilaian diri dilakukan dengan cara menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, merumuskan format penilaian atau dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek, dan skala penilaian, serta meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.